Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, masih pembahasan bab tentang alamatun nasbi, pembahasan alamat nasab. Ini insya Allah terakhir pembahasan alamatun nasbi. Ya, pertama kali yang dibahas oleh musannif adalah tentang kalam ya, kalam definisinya, pembagiannya, contohnya dan sebagainya. Yang kedua, bab tentang i'rab, definisi i'rab itu apa dan sebagainya. Terus pembagiannya ada rafa, nasab, khafad dan jazm. Sudah dibahas. Nah, terus selanjutnya adalah bab tentang alamatul i'rab, bab ma'rifatu alamatul i'rab. Bab tentang tanda-tanda i'rab ya. Jadi kalau rafa tandanya apa, nasab tandanya apa, jar tandanya apa, begitu pun jazm. Pembahasan rafa sudah kita bahas. Tanda rafa ada 4, dhammah, wawu, alif dan nun. Kapan dhammah menjadi tanda bagi rafa, kapan wawu tanda menjadi rafa, begitu pun alif dan nun sudah dibahas. Nah, terus selanjutnya nasab pun sudah hampir selesai insyaallah. Ya, ada 5. Fathah, alif, kasrah, ya, dan hazfun nun. Di 5 ini ada 2 macam. Pertama adalah alamat asliyah, yang kedua alamat far'iyah. Alamat asliyah adalah fathah, alamat far'iyah adalah alif, kasrah, ya, dan hazfun nun. Ya. Kapan fathah menjadi tanda bagi nasab? Ada 3 macam. Ada 3 tempat atau 3 jenis kata yang kalau dimansub maka tanda nasabnya adalah fathah, baik fathahnya yang zahirah maupun yang muqaddarah. Apa yang pertama? Pertama isim mufrad. Kemarin sudah kita bahas bagaimana contoh kalimatnya dan bagaimana cara mengi'rabkannya. Kalau isim mufrad, fathahnya ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Terus tempat yang kedua, fathah menjadi tanda bagi nasab adalah jamak taksir. Definisinya apa? Sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau yang jamak taksir, fathahnya ada yang zahirah, juga ada yang mudmarah. Maaf, juga ada yang muqaddarah maksudnya ya. Yang enggak nampak fathahnya. Tempat yang ketiga adalah fi'il mudhari yang masuk amil nasab tapi ujungnya tidak nempel apapun ya. Ada 3 fi'il mudhari masuk amil nasab. Amil nasab itu sesuatu yang menasabkan fi'il mudhari. Apa saja itu nanti dibahas, ada pembahasan babul af'al. Terus yang ketiga, tidak nempel ujungnya apapun. Kemarin juga sudah kita bahas. Di sini juga sama. Fathahnya ada yang zahirah, ada juga yang muqaddarah. Ya, ini yang pertama. Jadi fathah menjadi tanda bagi nasab di 3 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari yang tidak nempel ujungnya apapun itu. Baik wawu nun, alif nun maupun ya nun, begitu pun nun niswah dan nun taukid. Nah, terus tanda yang kedua masuk ke tanda far'iyah. Apa itu yang alif? Kok bisa alif dulu sih enggak yang lain? Karena alif itu paling dekat dengan fathah. Karena kalau huruf berharokat fathah, kalau dipanjangkan dia muncul alif di situ. Jadi alif didahulukan. Kalau rafa habis dhamma baru wawu, karena wawunya lebih dekat daripada dhamma. Oke. Kapan alif menjadi tanda bagi nasab? Cuma 1 tempat aja. Apa itu? Pada 1 jenis kata yaitu al-asmaul khamsah, isim yang 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zu. Nah, itu sudah kita bahas. Kalau ini mah pasti alifnya jelas ya, enggak ada alif zahirah muqaddarah, enggak ada, pokoknya alif di sini. Ya. Kemarin sudah kita bahas al-asmaul khamsah ini 5 ini mansub pakai alif dan juga syaratnya sudah kita bahas. Jadi ada syaratnya nih. Isim yang 5 dimansubkan dinasabkan dengan alif dengan syarat ya, sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, bisa dimurojaah pada pertemuan rekaman pertemuan sebelumnya. Oke, terus tanda yang ketiga apa? Yaitu kasrah. Kasrah menjadi tanda bagi nasab pada 1 jenis kata saja. Apa sih? Apa itu? Yaitu jamak muannats salim. Nah, definisinya sudah dibahas. Pokoknya jamak menunjukkan lebih dari 2 tambahan alif dan ta ya. Nah, di sini jamak muannats salim. Dia kalau rafa pakai dhammah, jarnya pakai kasrah, nasabnya pakai kasrah. Bedanya cuma 1 aja ketika nasab. Bukan fathah tapi kasrah. Kemarin juga sudah kita bahas di sini fathahnya bisa kasrahnya bisa zahirah, juga bisa muqaddarah. Kapan muqaddarah? Cuma 1, ketika dia ditempel dengan diidhofahkan kepada ya mutakallim, itu saja. Ya. Contohnya sudah kita bahas, bagaimana cara mengi'rabkannya juga sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Terus tanda yang keempat, selanjutnya adalah huruf ya yang menjadi tanda bagi nasab pada 2 jenis kata. Yang pertama tasniyah. Tasniyah ini adalah isim musanna, isim yang menunjukkan 2.
Terus yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Masing-masing sudah kita bahas, sudah kita berikan contoh-contohnya dan juga bagaimana cara mengi'rabkannya. Baik. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke apa namanya? Yang terakhir yaitu hadzfun nun. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan boleh. Lanjut, Ustaz. Lanjut ya. Sebentar ya. Oke. Nah, sekarang terakhir, tanda nasab. Yang kelima adalah hadzfun nun. Hadzfun ini artinya membuang nun atau menghapus nun. Wa bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma hadzfun nuni, adapun hadzfun nun fayakunu alamatan linnasbi, maka dia menjadi tanda bagi nasab fil af'alil khamsati, yaitu adalah pada satu jenis kata yaitu al af'alul khamsah. Nah, di sini dijelaskan al af'alul khamsah itu yang bagaimana? Nah, dikasih na'at allati raf'uha bi tsabatin nun, yang dia kalau rafanya pakai nun. Ya. Ini sudah dibahas tadi sebelum sekarang ini ya, apa yang tanda rafa itu ya, yang terakhir. Jadi dihapusnya huruf nun itu menjadi tanda bagi nasab pada satu jenis kata, itu fiil fiil mudhari yang 5 itu ya. Yang dia kalau rafa pakai nun. Apa itu al-af'alul khamsah? Al-af'alul khamsah definisinya sudah kita jelaskan ya, bahwa al-af'alul khamsah itu adalah setiap fiil mudhari yang nempel ujungnya alif nun atau waw nun atau ya nun, itu definisinya. Setiap fiil mudhari yang nempel alif nun atau waw nun atau ya nun. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita rinci, di sini ada yaf'alani wa taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, ada 5. Makanya disebut al-af'alul khamsah. Dia kalau rafa pakai nun, subutun nun namanya, atau sabatun nun bisa. Nah, ini tanda nasabnya adalah huruf nun itu. Ya, tanda nasab adalah tanda rafanya adalah nun. Nah, kalau nasab dihapus nunnya. Bagaimana contohnya? Kita baca. Contohnya misalkan Umaroni lan yadhhaba, 2 orang Umar atau 2 Umar, mereka berdua tidak akan pergi. Ya. Umaroni di sini mubtada, khabarnya jumlah fi'liyah lan yadhhaba. Oke, lan di sini termasuk amil nasab. Amil nasab itu maksudnya dia termasuk kata atau huruf yang menjadikan fi'il mudhari setelahnya itu dibaca mansub. Ya, gitu lan. Oke. Yadhhaba, nah ini pembahasan kita nih. Yadhhaba ini fi'il mudhari. Kita i'rabkan yadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Dia adalah fi'il mudhari yang mansub karena dalan. Sebutkan bilan ya. Sebab kenapa dia mansub. Wa alamatun nasbihi hadzfun nuni. Dan tanda nasabnya adalah hadzfun nun, dihapusnya huruf nun. Karena asalnya itu adalah yadhhabani. Aslinya begitu. Yadhhabani ada nun. Tapi berhubung dia didahului dengan kata lan yang menjadikan lan fi'il mudhari setelahnya dibaca mansub, maka nunnya dihapus sebagai tanda bahwa fi'il mudhari tersebut itu hukumnya mansub. Ya. Jadi wa alamatun nasbihi hadzfun nuni, dan tanda nasabnya adalah dihapus huruf nun. Nah, kenapa dihapusnya huruf nun bukan fathah? Dijelaskan li'annahu minal af'alil khamsati. Karena dia termasuk bagian dari fi'il yang 5. Begitu. Lan yadhhaba, aslinya yadhhabani ya. Begitu. Ini fi'il mudhari nempel alif nun. Yang alif nun juga sama, yang depannya ta. Kalau tadi depannya ya, yadhhaba, sekarang ta. Contoh misalkan al-hindani lan tadhhaba. 2 orang Hindun, nama perempuan ya. 2 orang Hindun itu lan tadhhaba, tidak akan pernah pergi. Tidak akan pernah pergi. Nah, di sini al-hindani mubtada, khabarnya jumlah fi'liyah lan tadhhaba. Lan ini harfun nasbin wa nafyin, harfun nasbin wa nafyin wa istiqbalin. Nanti akan pelajari pada tempatnya insyaallah. Tadhhaba ini fi'il mudhari. Nah, pembahasan kita nih. Tadhhaba kalau kita i'rabkan fi'lun mudhari'un mansubun, fi'il mudhari yang mansub bilan, disebutkan karena lan. Wa alamatun nasbihi hadzfun nun, dan tanda nasabnya adalah hadzfun nun. Aslinya itu adalah tadhhabani. Karena didahului huruf lan yang menasabkan fi'il mudhari, maka tadhhabani nunnya dihapus sebagai tanda bahwa fi'il tersebut hukumnya mansub.
Kenapa hadfun nun? Li'annahu minal af'alil khamsati. Karena dia termasuk af'alul khamsah. Gitu ya. Ini yang fi'il mudhari yang nempel alif nun, ya, alif nun. Ada dua ya, bisa depannya ya, bisa depannya tak. Nah, sekarang yang nempel wawu nun, contoh antum lan tazhabu. Kalian ini, kalian perempuan, laki-laki tidak akan pernah pergi gitu. Tazhabu. Ini juga sama susunannya. Mubtadanya antum, khabarnya jumlah fi'liyah lan tazhabu. Lan harfu nasbin wa nafin wa istiqbalin. Tazhabu ini fi'il mudhari yang mansub karena lan. Nah, kita ilofkan fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Fi'il mudhari yang mansub karena lan. Wa alamatu nasbihi hadzfun nuni. Dan tanda nasabnya adalah dihapus huruf nun. Aslinya itu tazhabuna, ya. Aslinya adalah tazhabuna, tapi karena ada lan jadi dimansubkan tanda nasabnya hadzfun nun. Dan di sini kalau yang belakangnya wawu nun, maka sebagai pengganti bahwa nunnya itu dihapus, kasih alif tuh. Ya. Jadi setelah wawu itu dikasih alif kalau mansub. Sebagai penanda fiil ini berbeda dengan fiil yang lain karena ada fiil yang ujungnya wawu seperti da'a yad'u, ya. Ada fiil yang apa namanya? Yang ujungnya wawu, da'a yad'u. Nah, kalau yad'u ini nggak pakai alif nih. Wawunya karena memang huruf aslinya wawu. Nah, untuk pembeda fiil yang ujungnya ini maka ditambah nih alif sebagai penanda. Makanya alif ini disebut alif al-fariqah namanya. Ya. Alif al-alifu al-fariqatu namanya. Apa itu al-fariqah? Itu alif yang membedakan. Fariqah itu kan naat ini. Artinya membedakan. Sama seperti faruq, ya. Jadi alif membedakan antara fiil yang ujungnya ba atau huruf yang sahih dengan yang seperti da'yadu ini, ya. Oke. Jadi gitu wa alamatun nasbihi hadfun nun. Li'annahu minal af'alil khamsah karena dia termasuk fiil yang 5. Ya. Nah, ini contoh fiil yang ujungnya wawu nun. Baik. Nah, terus yang wawu nun juga ada dua, bisa depannya ya tak, bisa depannya ya. Hum lan yadhhabu. Contoh, mereka tidak akan pernah pergi. Sama jumlah ismi mubtadanya hum, khabarnya jumlah fi'liyah lan yadhhabu. Lan ya harfu nasbin wa nafin wastiqbalin. Yadhhabu fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Fi'il mudhari mansub karena lan. Wa alamatun nasbihi hadfun nun. Dan nasab adalah hadfun nun. Aslinya adalah yadhhabuna. Nah, sebagai penanda dan nun dihapus ditambah alif. Untuk membedakan alif ini, fiil ini beda dengan fiil yang fiil seperti yad'u ya. Namanya alif fariqah. Oke. Kalau fiil yang alif nun bisa depannya ya, bisa depannya ta. Kalau wawu nun bisa depannya ta, bisa dengan ya. Nah, kalau yang depan belakangnya ya nun hanya tak saja depannya. Domir anti ya yang sudah hafal tasrif lugawi, fiil mudhari gampang insyaallah. Anti lan tadhhabi, kamu perempuan tidak akan pergi. Gitu ya. Sama jumlah isminya anti, mubtadanya khabarnya jumlah fi'liyah lan tadhhabi. Tadhhabi kita i'rabkan begini, fi'lun mudhari'un mansubun bilan, fi'il mudhari mansub karena lan, wa alamatun nasbihi hadzfun nun, dan tanda nasabnya adalah dihapus huruf nun. Aslinya tadhhabina. Dijelaskan kenapa hadzfun nun li'annahu minal af'alil khamsati. Karena dia adalah termasuk bagian dari fi'il yang 5. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, selesai pembahasan kita terkait dengan alamatun nasbi. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya, mungkin pekan depan kita libur karena hari tasyrik ya, kalau di Indonesia. Ya, ya gitu. Ya, kalau Sabtu juga Senin tetap depan tasyrik ya. libur Ustaz. Insyaallah. Tasyrik ya, khusus tasyrik.
Oke, kalau nggak ada, mungkin insya Allah untuk sesi 1 kita cukupkan di sini. Nanti insya Allah sesi 2 akan kita lanjut. Pembahasan Al-Junun cuma agak sudah akhir ya. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.